Papua perlu miliki konsep pemerintahan baru. Ketua Dewan Adat Mepago, John Gobai, mengungkapkan bahwa dari pengamatnya, selama ini ada tatanan yang dianggap tercabut dari akarnya. Status adat dan sistemnya ada mengalami perubahan seiring masuknya pemerintah. Ini berdampak pada kekuatan masyarakat adat itu sendiri sehingga ia berpendapat bahwa ada konsep pemerintahan baru untuk Papua adat ada sebelum pemerintahan masuk. Saya mencermati seperti itu ada yang tidak tepat terkait masyarakat adat. Selama ini badan ini hanya hadir sebagai objek pasif dari pemerintah. Padahal sering sekali pemerintah mengeluarkan kalimat partisipasi masyarakat. Tapi kesannya hanya slogan semata. Kata John Gobai usai melakukan bedah buku berjudul Memposisikan Adat dalam Pemerintah Buah Karyanya pada Sabtu. Kondisi ini, kata John, tak lepas dari kondisi Lembaga Majelis Rakyat Papua atau MPR yang belum maksimal membangun kemitraan dan memainkan perannya untuk kepentingan masyarakat adat. Saya melihat perlu digagas satu bentuk baru pemerintah di Papua agar secara rutin dan yuridis terlibat dalam pemerintahan secara berjenjang mulai dari kampung hingga provinsi. Begitulah sarannya. Pendapatnya semua dituangkan ke dalam buku Memposisikan Adat dalam Pemerintah, di mana lanjutnya pemerintahan di Papua berbeda dengan orang lain karena menambah unsur adat secara aktif terlibat dalam pengelolaan pemerintah di Papua. John mencontohkan bahwa Papua sempat terjadi perubahan nama desa menjadi kampung. Namun ini belum menunjukkan substansi dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebutan kampung ini tidak ada dalam bahasa suku-suku di Papua. Contoh di Biak lebih dikenal dengan istilah Mnyu, Jau di Asmat, Yo di Senteni, Pilamo di Baliem, sehingga seharusnya ini yang muncul, bukan nama kampung. Ini yang saya sebutkan memposisikan adat dalam pemerintah. Contoh lainnya adalah pelibatan adat dalam pemerintah dengan lahirnya dua kelompok anggota DPR dari pengangkatan dan lewat pemilu. Beber Gobai yang melihatkan dalam era OSUS ini perlu digagas satu bentuk pemerintahan yang berbentuk khusus, artinya mengikuti adat dalam pemerintahan sehingga berpartisipasi masyarakat yang didengung-dengungkan dari regulasi ke regulasi, dari pidato ke pidato, bisa menjadi nyata bukan hanya retorika. Ditambah untuk model pemerintahan yang bisa dilakukan adalah dengan dua model. Pertama, model integratif yang artinya dilakukan revitalisasi pemerintahan di tingkat kampung yang sesuai dengan adat istiadat. Ini dilakukan dengan mengembalikan nama kampung adat sesuai adat istiadat. Jabatan yang dahulu disebut kepala kampung secara langsung dijabat oleh seorang kepala adat. Ibaratkan dua sisi mata uang yang mempunyai dua gambar. Hal itu dapat dilakukan oleh seorang kepala pemerintah adat yang juga sebagai kepala pemerintah yang terkecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu institut berpedat disesuaikan dengan nama adat istiadat, tetapi ini dilakukan di daerah-daerah yang tidak ada di lokasi transmigrasi imbuhnya. Model kedua adalah berbagai peran di mana pembagian peran antara kepala kampung dengan kepala adat atau sebutan sesuai dengan suku. Dengan model ini dilakukan pembagian peran, yaitu kepala kampung tetap sebagai kepala pemerintah terkecil yang berbasis adat, sedangkan Baperdat diketahui oleh pemimpin adat dan diisi oleh para anggota yang terdiri dari kepala-kepala klan-klan yang ada di kampung.